Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa main kota tua. Kalau pendapat kakak, kalian tuh gak ada dua. Wih, keren banget sih, pagi-pagi udah standby buat Kids on Service. Kalian tuh the best deh. Oh iya, hari ini kita akan lihat lagi nih perkembangan Faith, Hope, dan Love. Minggu lalu mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang berat ya. Lagi semangat-semangatnya, malah orang sekitarnya menjelek-jelekan usaha mereka. Tapi kakak percaya hari ini pasti ada jalan keluar buat mereka. Mereka pasti melakukan sesuatu yang benar. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah ya Tuhan, kau berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Check this out. Hai, udah siap memuji nama Tuhan? Kita nyanyi sama-sama, oke? Are you ready? Ready. Siap-siap ya. Ini mataku, klik-klik. Ini hidungku, haji. Ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Lagi ya. Ini mataku, klik-klik. Ini hidungku, haji. Ini telinga, ini mulutku, Bilang apa? amin. Ini tanganku, ini kakiku. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Bilang dengan Mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Kita ulang lagi dari awal ya. Kalian siap? Siap. Oke. Tunjuk matanya. Siap. Ini mataku, klik-klik. Ini hidungku, haji. Ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sekarang pelan-pelan. Mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sekarang lebih cepet ya. Mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Lebih cepet lagi. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita boleh sembah Tuhan bareng-bareng, bilang thank you. Aku cinta Yesus. Yuk, haleluya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya Tuhan, rencanamu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatanmu selalu sempurna bagiku. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan
sembah Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Bilang thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih. Aku sayang sama Tuhan Yesus. Aku kangen banget sama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Angkat tangannya. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami janji kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo kids, welcome to The Spark Podcast. Adik-adik, liburan kemarin ada yang pergi liburan ke luar kota nggak nih? Oh iya, berapa bulan yang lalu kakak pergi keluar kota, yaitu ke Yogyakarta. Waktu di jalan tol Semarang, seharusnya kakak ngambil jalan lurus terus. Tapi ini malah belok ke kanan. Di situ kakak nggak ngikutin pelang petunjuk arah yang ada di jalan tol. Akibatnya kakak harus susah payah nyari jalan alternatif. Cuman gara-gara ngikutin pelang petunjuk arah yang seharusnya nyampe Jogja jam 5 pagi, ini malah nyampe jam 8 pagi. Baru nyampe tujuan. Jadi kurang lebih sekitar 3 jaman kakak ngaret sampai tujuan. Nah adik-adik, ada loh kisah di Alkitab. Karena dia nggak taat dengan Tuhan, terus nggak mau ngikutin petunjuk dari Tuhan, dia harus ngalamin kesusahan dan harus dilemparkan ke suatu tempat yang gelap, bau, dan pastinya nggak enak. Kira-kira siapa ya orangnya? Yuk sama-sama kita lihat siapakah dia. Anak muda itu yang tidak taat namanya Yunus. Kisah Yunus yang dibuang ke laut. Saat ia lari dari perintah Tuhan untuk mengutus pergi ke Niniwe, menyerukan perintah Tuhan agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus gak mematuhi perintah Tuhan adik-adik. Dia malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan dengan sebuah kapal yang tujuannya ke kota Tarsis. Ketika Yunus di kapal, ia berbaring. Di situ dia tertidur dengan nyenyak. Tetapi Tuhan menurunkan angin keras ke laut itu. Lalu terjadilah badai yang besar dan mengombang-ambingkan kapal itu. Agar kapal itu tidak karam tenggelam, lalu mereka membuang muatannya ke dalam laut untuk meringankan beban kapal tersebut. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya sendiri. Kemudian para awak kapal itu berkata kepada sesama mereka, "Mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sampai-sampai kita tertimpa bencana ini." Lalu mereka pun membuang undi. Nama Yunuslah yang kena. Kemudian Yunus berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu, "Aku seorang Ibrani. Aku takut Tuhan, Allah yang menciptakan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut adik-adik. Yunus bercerita bagaimana ia berusaha melarikan diri dari perintah Allah. Sementara itu badai semakin besar. Lalu para awak kapal bertanya kepada mereka, "Apa yang harus kami lakukan padamu supaya badai ini berhenti?" Kata Yunus, "Buanglah aku ke laut, pasti badai ini akan berhenti." Tetapi para awak kapal itu masih berusaha sekuat tenaga untuk mendayung kapal itu ke daratan
Namun mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian bersulurah mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa, karena kami menyerahkan nyawa Yunus ini. Lalu mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, dan badai pun berhenti mengamuk. Para awak kapal itu menjadi takut kepada Tuhan, dan mereka sekarang percaya dan menyembah Tuhan Allah. Yunus gak mati adik-adik di dalam laut. Tuhan memerintahkan seekor ikan yang sangat besar supaya menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan besar itu 3 hari, 3 malam lamanya. Tempatnya gelap adik-adik, terus kotor dan bau. Selama 3 hari dan 3 malam lamanya di dalam perut ikan, Yunus terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan dia meminta kepada Tuhan agar dia diselamatkan dalam perut ikan besar itu. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Yunus di daratan. Nah, akhirnya adik-adik, Yunus mau mentaati untuk diutus sama Tuhan, memberitakan firman Tuhan pergi ke kota Niniwe. Awalnya Yunus menyimpang dari perintah Tuhan dan dia tidak suka menyelamatkan penduduk Niniwe karena penduduk Niniwe jahat-jahat. Dia pikir Tuhan biar aja penduduk Niniwe menderita dan masuk neraka karena mereka jahat banget. Orang jahat layak dihukum, jangan dikasihani. Si iblis suka dengan pikiran ini, tapi Tuhan gak suka ya adik-adik. Firman Tuhan meminta supaya kita saling mengampuni dan mengasihi. Yunus berperang dalam pikirannya antara mengikuti firman Tuhan dan menyimpang firman Tuhan. Yunus kalah, dia menyimpang dari firman Tuhan. Matanya tidak tertuju pada Tuhan, tapi pada pikirannya sendiri. Dan akhirnya dia menuruti pikirannya sendiri adik-adik. Nah, untung akhirnya Yunus mau mengikuti maunya Tuhan. Tuhan itu baik adik-adik, nggak membiarkan Yunus jalan sendiri. Lewat badai, Yunus sadar dia tuh salah dan minta dilempar ke laut untuk masuk ke perut ikan. Tuhan menyuruh ikan memuntahkan Yunus. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe dan menegur orang-orang Niniwe supaya tidak berbuat jahat lagi. Semua orang di Niniwe ini, baik orang dewasa atau anak-anak, mereka semua menyesali perbuatan-perbuatan dosa mereka. Tuhan melihat pertobatan yang meninggalkan perbuatan jahat itu. Orang-orang Niniwe bertobat. Maka dari itu Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Dan orang-orang Niniwe sadar dan mau percaya pada Tuhan yang benar. Tuhan punya wakil di bumi ini adik-adik, yaitu untuk mengajar dan menasihati kita, yaitu lewat papa mama. Jangan sampai nih kita melawan papa dan mama kita, apalagi sampai membangkang, gak mau taat sama papa mama. Kalau nih misalkan nih kita disuruh berhenti main game, disuruh mandi, disuruh makan dan belajar teratur tepat waktu, atau pergi ibadah sekolah minggu onsite ataupun online. Jangan sampai kita menghindari dari itu semua ya adik-adik. Bahkan jangan sampai kita melewatkan saat teduh. Karena lewat saat teduh, kita bisa semakin mengerti perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Sehingga hidup kita gak menyimpang dari firman Tuhan. Jadi kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari cerita Yunus, kita diingatkan lagi adik-adik, ketika hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, mengambil keputusan untuk gak menyimpang dari firman Tuhan, dengan demikian kita harus jadi teladan dan bisa lebih peduli lagi sama teman-teman kita. Yunus nih diberi tugas dari Tuhan untuk peduli sama orang-orang Niniwe. Nah, kita pun sama, harus mau peduli dengan teman-teman kita ketika teman-teman kita berbuat salah atau dosa. Misalkan mereka masih suka nyontek, ngomong kasar, suka ngebully, bohong, ataupun iseng, suka jahil yang bisa membahayakan orang lain. Nah adik-adik yang sudah mengerti firman Tuhan, wajib menyampaikan kepada teman-teman yang melanggar firman Tuhan, agar mereka bertobat, gak melakukan hal-hal tersebut.
yang membuat hati Tuhan sedih. Oleh sebab itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus dengan cara rajin memuji, menyembah Tuhan, dan lewat saat teduh, baca firman Tuhan juga. Roh Kudus akan selalu ada di hati kita, yang akan membimbing kita agar pikiran kita tuh terus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kalau mata kita tertuju sama Tuhan, saat ada godaan dari si iblis, atau keinginan diri sendiri untuk berbuat dosa, kita pasti bisa melawannya. Karena dalam firman Tuhan, di dalam Yeskiel 36 ayat 27, berfirman, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Adik-adik, yang mengikuti Spark Podcast Kids GBI Sukawarna minggu ini, siap ya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita ngalamin hal-hal yang gak enak, ataupun hal yang enak sekalipun, kita tetap mengambil keputusan untuk gak berpaling dari Tuhan ya adik-adik. Kita gak akan menyimpang menurut dengan keinginan diri sendiri. Karena yang Tuhan mau, supaya kita tetap taat dan setia dengan melakukan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan hari ini Tuhan. Kami telah melihat dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sepakat Bapa, kami berpegang teguh dalam hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap ngambil keputusan untuk tetap setia di dalam Engkau Bapa. Kami akan tetap taat dan gak berpaling di dalam Engkau Bapa. Ajar terus kami buat mengerti firman-Mu, tuntun terus hidup kami Tuhan, agar hidup kami tidak menyimpang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom parents, ada saat-saat tertentu di dalam hidup yang sangat mengubah kita. Saat-saat seperti itu mendefinisikan kembali siapa kita dan mengapa kita ada. Salah satunya adalah hari ketika Tuhan memberikan panggilan khusus di dalam hidup kita untuk tugas yang sangat penting. Tugas yang dalam banyak hal tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan yang dilakukan dengan setia oleh tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Tugas itu adalah tugas sebagai orang tua. Pernahkah parents memperhatikan bahwa Tuhan memanggil orang-orang di Alkitab dengan cara yang unik? Dalam setiap panggilan Tuhan ada pertanyaan yang muncul, yaitu, siapakah saya? Sehingga dipercaya melakukan pekerjaan ini. Kita ingat bagaimana Yunus dipanggil dan merasa tidak cocok untuk panggilan Tuhan ini, sehingga ia mencoba menghindar dengan rencananya sendiri. Mungkin parents pernah mengajukan pertanyaan yang serupa. Mengapa saya? Siapakah saya yang dipanggil untuk mengembalakan anak-anak? Apakah tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini lebih baik daripada saya? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua. Panggilan unik untuk melatih seorang anak di jalan yang harus dilaluinya. Tertulis di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Namun sifat berdosa kita mempertanyakan, mengarahkan kita pada diri kita sendiri dan membuat kita fokus pada setiap keterbatasan kita. Kemudian kita mulai memberikan banyak alasan yang mengedepankan ketidakmampuan kita. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan terus memanggil kita, memberitahu bahwa amanat agung untuk memuridkan semua bangsa perlu dimulai dari dalam 4 sisi tembok rumah kita sendiri sebelum dapat dibawa ke 4 penjuru bumi. Kita sering gagal mengenali apa yang dinyatakan dengan jelas oleh Alkitab dan apa yang terus-menerus ditegaskan oleh penelitian. Bahwa orang tualah yang memiliki dampak yang paling besar pada perkembangan rohani anak mereka daripada manusia lainnya. Tidak ada guru, tidak ada pendeta, tidak ada teman sekelas atau teman yang dapat meniru hubungan yang kita miliki dengan anak-anak kita. Atau yang memiliki kesempatan untuk memelihara iman yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Parents, sadarilah hidup ini penuh dengan momen-momen yang bisa diajarkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk membagikan Yesus bersama dengan anak-anak. Ketika kita mendapati diri kita sedang meragukan kualifikasi yang kita miliki,
Kita juga mungkin menolak panggilan Tuhan untuk menjadi orang tua, bahkan ketika kita diliputi oleh tuntutan anak-anak yang egois dan kehidupan yang berputar di luar kendali. Ada janji Tuhan yang menguatkan, yaitu Dia akan selalu bersama dengan kita. Sebagai orang tua, kita tahu bahwa tidak ada panggilan dalam hidup ini yang lebih menantang daripada membesarkan anak untuk mengenal dan mengasihi Yesus. Ada hari-hari ketika kita akan bertanya-tanya, apakah ini semua sepadan? Atau apakah Tuhan benar-benar setia pada firman-Nya? Namun, dengan kasih karunia Tuhan, kita juga menyadari bahwa ini adalah panggilan khusus untuk mempengaruhi dan memberikan generasi mendatang bagi Kristus. Dan tidak ada panggilan lain yang dapat memberikan sukacita sebanyak ini. Parents, proses membesarkan anak adalah sebuah perjalanan. Ada hari-hari ketika kita menemukan diri kita tersesat di padang gurun yang luas dan kita mulai frustasi dan merasa ragu-ragu. Tetapi ingatlah bahwa proses inilah yang akan terus mendewasakan kita sebagai pribadi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan mau. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Gimana lagi ya? Apa benar aku gak punya bakat dari Tuhan? Kok aku gak dikasih bakat ini sih? Bete gimana nih? Foto yang ini gak bagus. Yang ini juga gak bagus. Faith, Love, kok kelihatan murung lagi? Belum ketemu solusinya? Coba deh tenang sebentar. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Coba andalkan Tuhan dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Oh iya, Bener juga. juga. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu lewat orang tua maupun guru-guru dan kakak-kakak, agar Tuhan berkenan akan hidup kami. Tuhan Yesus, jadikan generasi muda di Indonesia sebagai generasi yang taat dan mudah untuk dididik. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati dan pakai Opa Niko dan semua hamba-Mu dan kakak-kakak membangkitkan generasi yang takut dan taat akan Tuhan. Adik-adik, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids, kayaknya perkataan Hope tadi menyadarkan Faith dan Love ya. Mereka down karena orang lain yang gak dukung mereka, sampai ngedumel-dumel aja. Untungnya Hope datang membuat Faith, Love gak kecewa lagi sama Tuhan, malah mulai mengandalkan Tuhan lagi. Kids, apapun yang kita sedang hadapi pasti berbeda-beda. Tapi bagaimana respon kita? Mau kecewa sama Tuhan? Mau ngomel-ngomel sama Tuhan? Jadi malas berdoa? Justru sumber segalanya ada dalam Tuhan. Makanya datang lagi sama Tuhan ya. Berdoa lagi, muji menyembah Tuhan lagi, andalkan Tuhan lagi. Tuhan punya banyak cara yang ajaib untuk tunjukin sama kita hal-hal yang besar yang Dia mau kerjakan di hidup kita. Tapi kita harus memiliki ketaatan hati dan taat. Tetap setia ikut rencana-rencananya Tuhan sampai kita melihat rancangan Tuhan terjadi di hidup kita. Pokoknya kita harus tetap semangat dan ingat, let the spark in your heart, let the fire of your spirit. Bye-bye.